Cerita asmara bagai lukisan di dinding hati yang memberikan kesegaran juga menggoreskan warna kematangan jiwa. Sandi menjadikan kisah percintaannya sebagai proses pendewasaan diri, di mana kisah cintanya tidak melulu soal dinner, soal bercengkerama, atau senang mendengarkan rayuan. Sandi yang memburu kematangan jiwa memilih mencari cinta dari pria yang dewasa, yang tak cengeng dan bisa memberinya ketenangan. SMP pertama kali mungkin suka-sukaan, cinta-cinta monyet gitu kali, ya mulai-mulai suka-suka gitu. Tapi mungkin ngerti yang namanya hubungan baik itu, pacaran tuh harus setia, ini mungkin ya SMP kelas 3 lah ya baru mulai ngerti pacaran tuh oh begini gitu ya, harus setia, nggak boleh main sama yang lain gitu. Tapi mungkin lu nyebutnya temenan, temen deket kayak gitu-gitu ya. Tapi mungkin saya dari SMP lebih suka cowok yang lebih dewasa, dalam arti SMP mungkin pacar saya SMA gitu. Kalau SMA mungkin yang kuliah, hal-hal kayak gitu mungkin. Jadi mungkin karena wanita cewek itu kan biasanya lebih dewasa daripada usianya ya. Ditambah dengan pekerjaan saya, mungkin bertemu dengan cowok-cowok yang usianya jauh lebih tua daripada saya gitu. Jadi mungkin itu terbawa. Tapi ya itu kembali lagi sih ya. Kadang-kadang usia juga kita nggak bisa menjadi satu patokan gitu. Ya mungkin karena dia selektif, kita juga banyak kasih masukan sih, salah satunya karena sedikit banyak kita juga tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia bingungkan, apa masalahnya. Jadi ya kita kasih pandangan lah. Layaknya remaja lainnya, Sandi yang tumbuh mekar bagai mawar, tentu saja keindahannya membuat para pria berharap bisa memetiknya. Sandi tak bisa mengelak dari kodrat bahwa daya tarik yang dianugerahkan Tuhan padanya membuat kaum Adam berlomba untuk meraih cintanya. Tapi Sandi tak mau sombong. Ia juga menghindar dari sifat tinggi hati, sebab cantik rupa yang ia punya bukanlah satu-satunya kebanggaan. Kalau dulu sih ya SMP pasti dilarang ya pacaran. Tapi ngumpet-ngumpet gitu, kayak anak-anak ABG lah gitu, Backstreet kayak gitu-gitu pasti ada gitu. Tapi ya pasti tadi abis itu dikenalin sama mama papa gitu ya, mereka bilangin oh iya aja sih gitu. Tapi ya jaga diri, perempuan kayak gitulah. Kalau dari pihak papa enggak sama sekali. Papa menyerahkan sepenuhnya kepada Sandy. Mungkin Sandy lebih ke mamah ya. Kalau misalkan mamah lebih tidak srek lah istilahnya, nggak menyetujui, awalnya dia pasti akan kenapa sih gitu loh, pasti dia nggak suka digituin. Cuma lama-kelamaan dengan kerasnya mama juga, dia jadi berpikir, ditunjukkan jalan juga, oh iya bener ya ternyata omongan mama ini begini karena begini gitu. Lama-kelamaan luluh juga, jadi dari pihak papa sih nggak ada. Dalam satu perjalanan cinta Sandi Aulia, ia nyaris melabuhkan hati pada seorang putra petinggi negeri bernama Dave Laksono. Kisah cinta mereka bahkan pernah tersaji dalam berbagai pemberitaan media. Namun manusia hanya bisa berencana, karena Tuhan adalah penentu dari semua rencana itu. Cinta Sandi dan pria di masa lalunya itu akhirnya terputus. Dan cinta berikutnya hadir dengan begitu nyata dari seorang pria bernama David Herbowo. 12 Desember, jadi pada hari ini tepat 1 tahun pernikahan kita. Saya menikah 12 Desember 2011 di Bali bersama David Herbowo yang nggak pernah saya pikirkan bahwa dia akan menjadi pendamping saya. Ya mungkin kalau saya ditanya kenapa nggak jadi, yang sama sebelumnya mungkin nggak jodoh aja. Sebenarnya kalau sama David, pada saat mereka pacaran saya kurang sering ketemu. Terus terang itu nggak terlalu lama ya kayaknya ya, mungkin setahun kali ya mereka pacaran. Paling ketemu 2 kali. Tapi yang saya dengar dari dia memutuskan dengan David karena pertama seiman. Kedua, dia menganggap David itu bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga dia. Dan dia merasa nyaman di situ. Itu aja yang paling penting. Jadi tidak membohongi diri sendiri. Itu buat dia. Ya kita sebagai teman sih senang aja. Akhirnya dia sudah memantapkan hatinya untuk memilih satu orang lelaki. Dan kita lihat selama ini kita bareng-bareng juga. Yang saya kenal juga David orang yang baik, yang bertanggung jawab gitu. Sandi bersyukur bertemu David.
Ia juga bersyukur karena David telah memberinya kedamaian hati. Rasa syukur Sandi makin mengucur deras sebab dikala pertama jumpa dengan sang pria, Sandi malah beranggapan David bukan tipe pria yang ia cari. Namun pada akhirnya, kesederhanaan David dan sikap acuhnya malah membuat Sandi mabuk kepayang. Disinilah ia baru tahu arti jatuh cinta yang sebenar-benarnya. Waktu itu awal bertemunya mungkin ya kita sama-sama makan di sebuah acara ya, dan ya berawal dari pertemanan dan memang pada akhirnya kita merasa bahwa ada satu sama lain ada kecocokan, tapi berawal kita dari teman. Jadi memang kalau dibilang kita bakal menyangka juga enggak, karena memang secara fisik oke, mungkin tipe saya, dia juga, tapi karena dari teman kita tahu satu sama lain seperti apa gitu. Jadi kayaknya enggak deh gitu kan. Tapi ternyata ya saya bilang itu sudah ditentukan dan itu seperti air mengalir juga. Yang jelas dia laki-laki yang berbeda, David ini. Dia orang yang sangat disiplin, itu pasti. Dia sangat orang yang I'm surprised dia bisa membimbing saya dalam kerohanian saya, yang pada saat pacaran saya berpikir bahwa dia orang yang nggak pernah mungkin membimbing saya dalam rohani. Jadi itu yang saya bilang miracle menurut saya, karena waktu pacaran ya malas gereja misalkan gitu, enggak aku nggak mau gereja, kamu aja ntar aku jemput ya gitu. Sedangkan mungkin kalau pacar-pacar saya yang dulu, wah jangankan mau ke gereja belum mulai aja mereka udah depan parkir gitu kan. Sebelum menikah dengan David, dalam hidup Sandi ada sosok anak bernama Reinhard. Dialah lentera hati Sandi yang sengaja ia hadirkan dalam hidupnya sebagai anak angkat. Sandi yang menganalogikan cinta sebagai kedewasaan, memilih menjadi wanita yang punya banyak cinta di hatinya, sekaligus bisa berbagi kebahagiaan. Hadirnya seorang anak asuh bagi Sandi membuatnya menjadi seorang ibu. Meski di 1 tahun usia pernikahannya, ia masih mendamba hadirnya buah hati tercinta. Saya punya anak asuh 1, ya saya ambil dari sebelum saya menikah. Saya ambil dari usia 3 tahun. Sebenarnya sih masih anak keluarga, jadi saya bantu secara ekonomi, saya mensekolahkan dan tinggal bersama saya dari sebelum saya menikah. Tapi setelah saya menikah, jelas saya ingin punya suami yang bisa mengasihi anak ini juga gitu. Motivasi saya sih sebenarnya simpel, membantu, menolong, dan tidak mau merasa memiliki. Karena saya tahu suatu saat saya pasti akan punya anak sendiri juga. Pertama kali bagus-bagus saja, karena anak yang dia adopsi itu adalah sebenarnya masih sepupu juga. Jadi anaknya dari tante kita. Kita udah kasih masukan, Sandy merawat anak tidak mudah, perlu kasih sayang, perlu ini, kita kasih masukan. Memang banyak sih bilang, bantu kan nggak harus dijaga langsung gitu kan. Tapi saya kalau bantu nggak mau setengah-setengah aja gitu. Ya jelas adaptasi pasti ada, karena anak ini bukan anak kandung gitu kan. Tapi kalau kita mengasuh dengan hati, lalu kita juga bawa Tuhan dalam kehidupan dia, pemulihan itu terjadi. Dan saya bersyukur banget, David itu juga sangat suka anak kecil. Jadi mereka berdua kayak kakak adik, kayak anak sama bapak, tapi menurut saya kan lebih kayak kakak adik ya, main, kadang-kadang mereka bisa masak bareng di dapur, ditemani dengan suster pasti. Takutin, tapi nanti Santa Claus datang bilang, oke, kamu harus janji, harus begini.